Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan keempat dengan judul atau materi peramalan atau forecasting. Oke, kita lihat di sini apa sih definisi dari peramalan atau forecasting itu? Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Jadi ramalan itu adalah semacam prediksi gitu ya. Itu disebut dengan forecasting atau peramalan. Oke. Kemudian alasan dari peramalan sendiri, kenapa mesti kita harus meramalkan gitu ya sebelum kita melakukan aktivitas produksi. Yang pertama adalah adanya ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dan yang ketiga, untuk melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Itu adalah beberapa alasan kenapa mesti ada gitu ya atau harus ada kegiatan peramalan sebelum kita beraktivitas. Nah, tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian tadi itu, kemudian agar langkah proaktif atau antisipatif dapat dilakukan gitu ya. Jadi kita bisa berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah keperluan penjadwalan produksi. Nah, ini penjadwalan produksi ini sudah kita bahas minggu lalu. Dan ini adalah jenis-jenis dari peramalan. Yang pertama, peramalan jangka panjang ya. Di sini biasanya peramalan ini untuk kegiatan yang lebih besar jangkanya di atas 18 bulan. Sedangkan peramalan jangka menengah biasanya untuk jangka waktu 3 sampai dengan 18 bulan. Sedangkan peramalan jangka pendek biasanya dilakukan untuk kegiatan yang kurang dari 3 bulan. Jenis peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasinya itu ada 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Biasanya ini digunakan untuk kita memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, kemudian untuk perencanaan membangun perumahan. Sedangkan yang kedua, peramalan teknologi ini biasanya digunakan untuk kita melihat gitu ya, apakah ada tingkat kemajuan teknologi pada saat kita akan melakukan pengembangan produk atau peluncuran produk baru gitu ya. Dan juga untuk kebutuhan pabrik gitu ya, apakah perlu peralatan yang baru gitu ya, mesin-mesin yang baru. Nah, itu perlu dilakukan peramalan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Biasanya ini dilakukan untuk peramalan penjualan gitu ya, apakah penjualan ke depannya jumlahnya harus berapa, kemudian di mana, terus mengendalikan produksi juga kapasitasnya. Nah, ini masuk ke dalam peramalan permintaan. Oke, dalam menyusun peramalan ya, dalam menyusun forecasting ini ada dua cara. Yang pertama, peramalan kualitatif. Biasanya peramalan kualitatif ini menggunakan data-data kualitatif seperti pendapat dari manajer, salesman, ataupun survei konsumen. Sedangkan peramalan kuantitatif biasanya menggunakan data-data kuantitatif, yaitu data-data penjualan di masa yang lalu. Menurut Ginting 2007, berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan objektif
adalah peramalan yang didasarkan atas data relevan di masa yang lalu. Biasanya peramalan objektif ini menggunakan teknik-teknik atau metode dalam menganalisanya. Nah, ini adalah 7 langkah melakukan peramalan. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian kita memilih unsur apa yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktunya, ya Kak, berapa lama waktunya. Kemudian memilih tipe model forecastingnya, mau pakai model yang mana nih kita melakukan peramalan. Kemudian mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah itu baru kita membuat peramalan tersebut gitu ya, kita menganalisis data-data yang sudah kita peroleh tadi, dan yang terakhir adalah memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan tersebut. Oke, ini manfaat peramalan. Ramalan dapat menggambarkan kondisi di masa yang akan datang. Kemudian sebagai dasar perencanaan ya, sebelum kita melakukan rencana atau planning, kita harus membuat prediksi dulu atau peramalan ini. Yang ketiga, untuk antisipasi agar dapat terhindar dari kerugian. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, menjadi dasar dalam menentukan besarnya biaya yang akan dibutuhkan untuk melakukan aktivitas nanti, gitu ya, yang akan diramalkan. Yang kelima, yang keenam, menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dan yang ketujuh, menjadi dasar dalam menyusun koordinasi antar bagian dalam merencanakan tindakan. Itu adalah beberapa manfaat dari peramalan. Metodenya tadi ya, kalau kita menggunakan metode peramalan, bisa menggunakan analisis kualitatif, ya, yaitu menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman, dan sistem nilai pengambilan. Itu kalau kita menggunakan metode kualitatif. Tapi kalau kita menggunakan kuantitatif gitu ya, kita menggunakan model yang matematis. Jadi perlu adanya perhitungan dari data-data di masa yang lalu. Ya, biasanya ini menggunakan variabel sebab akibat. Nah, ini adalah metode-metode dari peramalan. Kalau kita menggunakan metode kualitatif, yang bisa kita gunakan adalah juri opini eksekutif, metode Delphi, tenaga penjualan, dan survei pasar. Ini kalau kita menggunakan metode kualitatif. Sedangkan kalau kita menggunakan metode kuantitatif, ada dua gitu ya, ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu time series dan kausal. Kalau time series ini biasanya datanya memiliki waktu gitu ya, runut gitu ya, biasanya berulang. Sedangkan kalau kausal adalah data-data yang merupakan variabel sebab akibat. Nah, ini ada untuk time series sendiri ada regresi, smoothing, dan dekomposisi. Nah, nanti akan kita bahas hari ini ya di pertemuan ini adalah dengan metode smoothing yaitu rata-rata, moving average, dan exponential smoothing. Sedangkan kausal itu ada caranya dengan menggunakan regresi linear, koefisien korelasi, dan pemodelan ekonomik. Ini statistik ya, menggunakan statistik. Nah, ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini ada tadi ya, juri opini eksekutif biasanya dilakukan dengan mendapatkan data-data dari para eksekutif gitu ya, para manajer gitu ya, dari pendapat mereka, kemudian baru kita ambil
kesimpulannya untuk kita jadikan data sebagai data kualitatif. Kemudian ada metode Delphi gitu ya. Metode Delphi ini datanya adalah metode Delphi ini dilakukan dengan melengkapi data peramalan melalui pembagian daftar pertanyaan kepada pelanggan ataupun kepada masyarakat ya. Ini biasanya bentuknya seperti survei. Kemudian tenaga penjualan ini metode ini dilakukan dengan memanfaatkan biasanya tenaga penjual seperti sales itu punya kedekatan dengan konsumen. Nah, dari situ kita ambil pendapat-pendapatnya ya dari konsumen melalui tenaga penjualan. Jadi dari cerita konsumen kepada tenaga penjualan kita tarik kesimpulan atau datanya. Yang terakhir adalah survei pasar. Survei pasar ini adalah metode peramalan yang dilakukan dengan turun langsung. Jadi kita seperti observasi, bukan seperti ya, memang observasi langsung ke pasar sehingga kita bisa memperoleh informasi langsung dari pasar. Itu adalah kalau kita menggunakan metode kualitatif. Nah, tadi metode kuantitatif yang salah satunya adalah menggunakan time series. Time series ini biasanya bentuknya tadi ya saya katakan adalah biasanya ada waktunya gitu ya, ada waktunya berulang. Seperti misalnya musiman gitu ya. Nah, ini biasanya seperti ini musiman. Kalau musiman pasti pada saat musim dia akan naik, tapi kalau sudah tidak musim dia akan turun seperti itu ya. Kemudian tren. Nah, tren biasanya akan terus naik karena berubah-berubah kan ya tren. Dan ada juga yang konstan. Nah, ini konstan tuh apa gitu ya, macam-macam. Nah, ini silakan kalau misalnya kalian memiliki data yang seperti ini bisa digunakan metode time series. Nah, kemudian tadi ada smoothing gitu ya. Smoothing itu salah satunya adalah menggunakan model moving average. Di sini adalah rumusnya, rumus moving average. FT adalah peramalan untuk periode mendatang. Ini yang akan kita cari. Kemudian bagaimana mencarinya? Caranya adalah jumlah aktual periode sebelumnya gitu ya, ditambah semua, kemudian dibagi dengan jumlah periode rata-rata. Ya, periodenya berapa? Misalnya 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian 12 bulanan, nah itu atau 1 tahun gitu ya. Itu nanti akan ditulis di sini. Kita langsung lihat contohnya. Di sini contoh kasusnya adalah seperti ini ya, ada ini mingguan, ada tabel berapa minggu, kemudian tabel permintaan. Nah, di sini ditanyakan berapa nilai peramalan permintaan untuk 3 mingguan dan 6 mingguan dengan menggunakan simple moving average. Asumsinya data aktual yang dimiliki hanya 3 mingguan dan 6 mingguan. Ya, ini asumsinya. Berarti yang akan kita lihat adalah data 3 mingguan dan 6 mingguan. Nah, ini jawabannya. Tadi kita lihat dulu kalau kita mau cari berarti minggu keempat 3 mingguan kita lihat data 3 minggu aja di minggu 1, 2 dan 3 inilah datanya. Nah, ini dimasukkan semua ke sini ya. Ini kebetulan di sini A3 dulu ya karena memang biasanya kan mundur ya kalau menghitung bulan gitu ya atau mingguan itu mundur. Jadi A3 dulu dari 7 di sini 7, 20, tapi boleh juga misalnya A1, A2, A3 itu it's okay. Nggak apa-apa. Yang penting 3 mingguan yang kita lihat. Ya 720, 678 ditambah 650 dibagi 3. Ini hasil di minggu keempatnya adalah perkiraannya, forecastingnya adalah permintaannya sebesar 682,67. Ya. Nih, jadi di mingguan itu rata-rata kemungkinan gitu ya, rata-rata kemungkinan kalau menurut data 3 mingguan kemungkinan jumlahnya segini. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan data 6 mingguan. Berarti yang kita lihat adalah minggu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ke atas ini.
Ya, sama seperti tadi, silakan dijumlah, dibagi 6. Maka kita akan mendapatkan hasil perkiraan atau peramalannya sebesar 768,67. Ini adalah perkiraan permintaan di minggu ke-7 gitu ya, menggunakan data 6 minggu. Oke. Selanjutnya, kalau kita menggunakan model exponential smoothing gitu ya, di sini rumusnya adalah permintaan baru sama dengan permintaan aktual periode yang lalu ditambah 1 dikurangi alfa gitu ya, permintaan periode yang lalu. Atau gitu ya, atau peramalan permintaan sama dengan peramalan periode yang lalu ditambah alfa dikali permintaan aktual periode lalu dikurangi peramalan periode yang lalu ya. Nah, ini kita lihat kalau begini, kalau kata-kata seperti ini biasanya kalian bingung, kita langsung lihat aja di sini ada rumusnya. Ya, rumusnya FT sama dengan FT1 gitu ya. FT1 adalah nilai peramalan periode sebelum gitu ya, periode sebelumnya ditambah alfa gitu ya. Alfa itu adalah konstanta, kemudian AT ini ya aktual yaitu nilai yang realnya di periode sebelumnya dikurangi nilai peramalan sebelumnya. Nah, ini contoh kasusnya untuk kasus exponential smoothing. Ya, di sini ditanyakan, belumnya tadi ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai exponential smoothing untuk periode 2 sampai dengan 10 dengan alfa ya, alfanya konstantanya 0,1 dan 0,6. Diasumsikan, ingat ya kalau ada ada clue seperti ini gitu ya, asumsikan ya, asumsinya adalah F1 sama dengan A1. Berarti aktualnya gini ya, F1 jadi nilai peramalan pertama, minggu pertama itu sama dengan nilai aktualnya nih 820. Kita kerjakan ya, tadi asumsinya F1 sama dengan 820 ya. F1 sama dengan A1. Sama. Jadi mau 0,1 maupun 0,6 karena asumsinya ini maka sama jumlahnya adalah 820. Nah, kita masukkan gitu ya, kita masukkan ke dalam rumus tadi untuk yang 0,1 F2-nya berarti F1 820 ya, F1 820 dikali 0,1. Nah, aktualnya tadi 820 juga. F1-nya juga kan F1 sama dengan A1, maka 820 juga jadi 0. Semua yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Berarti 820 ditambah 0 sama dengan 820. Nah, ini baru perkiraan di minggu kedua. Minggu ketiganya kita masukkan lagi. F2-nya adalah 820. Ya, ini kan F2. 820 ditambah 0,1 dikali aktualnya, aktual di sini 775. Maka ya, kita tulis 775 dikurangi F2 ya, 820. Nanti hasilnya dapat 815 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalian mengertikan dulu gini ya. Asumsinya diingat. Nah, tinggal masukin aja. Sama untuk yang F2 dengan alfa 0,6 pun sama gitu ya. Tadi F2-nya, F1-nya adalah 820. Kemudian alfanya tinggal diganti tadi 0,1 sekarang jadi 0,6 dikali A1 dengan F1 kan sama tadi asumsinya, berarti 820 dikurangi 820 0. 0 dikali dengan apapun hasilnya 0 maka dapat segini. Dan seterusnya ya. Oke, itu untuk peramalan menggunakan metode exponential smoothing.
Ya, begitu caranya. Nanti tinggal ditulis. Nah, hasil-hasil ini, ya ini ditulis di sini semuanya. Akan dapat perkiraan-perkiraannya, gitu ya. Itu namanya peramalan. Nah, ini dengan menggunakan tren linier. Ya, kalau yang tadi, dua model tadi sudah dijelaskan, ini yang menggunakan persamaan tren linier, persamaan linier gitu ya. Kalau kalian ingat regresi linier ya, waktu mungkin SMA, SMP juga kayaknya sudah diajarkan gitu ya, matematika dasar regresi. Nah, regresi linier itu seperti apa? Ya, bentuknya seperti ini. YT sama dengan A plus BX gitu ya. Nanti kita akan menghasilkan ini. Dengan apa namanya? Cara menghitung A dan B-nya gitu ya, konstantanya ini. A-nya adalah Y ya, ini penjualan dikurangi BX. Sedangkan B-nya, konstanta B-nya adalah sigma dari X, Y, dikurangi N itu tadi ya, jumlah tadi, dikali Y, dikali X, dibagi sigma X kuadrat, dikurangi N, dikali X, dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ini A itu ada nilai perpotongan garis regresi, sedangkan B-nya adalah kemiringannya. Nah, ini biasanya konstanta, nanti akan kita dapat. Nah, di sini gitu ya kasusnya dengan menggunakan tren linier ya. Di sini ada tabel mingguan gitu ya. Kemudian ini tabel penjualan. Penjualan itu biasanya disimbolkan dengan Y gitu ya. Nih ya, penjualan Y. Sedangkan minggunya X. Nah, pertanyaannya adalah apa nih? Berapa nilai model simple linear regression yang dapat digunakan untuk perkiraan penjualan pada minggu selanjutnya? Gitu ya. Jadi minggu selanjutnya tuh kira-kira berapa sih kalau menggunakan simple linear regression gitu ya. Nah, kalian harus buat tabel seperti ini dulu. Tadi ya, minggu itu X, penjualan itu Y. Nah, setelah apa namanya di rata-ratakan di situ ya, akan didapat X-nya itu 3. Kemudian ini adalah 162,4. Sedangkan ini jumlah ya. Kalau ini tadi rata-rata, ini jumlah. Nah, ini jumlah semuanya hasilnya 55 sama ini X dikali Y dulu ya, 1 dikali 150 hasilnya 150 sama ini 2 dikali 1 57 hasilnya 314 dan seterusnya. Setelah itu dijumlah. Nah, itu penjumlahan ya. 2499 dihasilkan. Nah, supaya kalian lebih jelas, akan saya perkecil dulu supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Kita masukkan, kita cari B-nya dulu ya. Kita cari konstanta B-nya, kemiringannya. B sama dengan tadi sigma XY dikurangi ini ya rumusnya. Masukin sigma XY-nya. XY-nya adalah ini. Ya, sigma XY 2499 benar ya. Terus kemudian 5 minggu ya, ini ada 5 minggu jumlah mingguannya N itu. Kemudian ini adalah rata-rata penjualannya 162,4 dikali ini rata-rata minggunya 3 dibagi 55 ya, 55 nih sigma dari X kuadrat dikurangi N-nya itu 5 tadi ya, 5 minggu dikali 9 gitu ya. X dikuadratkan. X kuadrat 9. Ya, X kuadrat 9. Ini sorry, nih. X kuadrat, X-nya kan tadi ini, kuadrat 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 itu 9. Nah, ini dapat B-nya 63 dibagi 10 sama dengan 6,3. B-nya adalah 6,3. Masukkan ke A gitu ya, ke rumus A. Tadi Y-nya itu 162,4 dikurangi ini ya 6,3, B-nya kan nih B. Dikali X-nya nih 3. Dapat 143,5. Maka dapat
persamaan regresinya adalah Y ya atau YT sama dengan 143 ini ya, persamaan regresi yang ini ya, YT sama dengan A plus BX. Maka dapat persamaan regresinya YT sama dengan 1 nih ya. A-nya 143,5 ditambah BX. B-nya adalah 6,3. Maka jadi 63X. YT sama dengan 143,5 plus dengan 63,3X. Tinggal dimasukin semuanya ya. Nah, X-nya adalah ini. Kan? Masukin kalau 1 berapa Y-nya dapat gitu ya. Nah, ini. Dan seterusnya nanti dapat hasilnya. Seperti itu. Ini adalah untuk kasus tren linear ya, model tren linear menggunakan regresi linear. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.